Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah Audit Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Audit Tata Kelola Aplikasi Sismiop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya menggunakan framework COVID 4.1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Di kelompok ini ada Hilaria Weni, Indira Larasika, Pradinata, dan Miftah Rohman. Baiklah, untuk penjelasan pertama, saya serahkan ke Miftah Rohman. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang begitu kompetitif dan cepat berubah, perusahaan kian menyadari manfaat potensial yang dapat dihasilkan oleh teknologi informasi. 1.2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya yaitu 1. Sering terjadi kekecewaan masyarakat terhadap pengolahan relasi dalam manajemen penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya terhadap masyarakat. 2. Sistem yang kurang efektif sehingga data masyarakat yang melakukan pembayaran di hari libur tidak terupdate secara cepat dalam laporan yang menyebabkan PBBP2 masyarakat tersebut masuk daftar penagihan. 1.3 Maksud dan tujuan. Berdasarkan masalah yang diteliti, maka maksud dari penulisan ini adalah 1. Menghasilkan analisis terhadap proses penagihan untuk memonitoring klokter guna mengevaluasi keselaraan tujuan TI dan tujuan bisnis. 2. Menghasilkan rekomendasi terhadap tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 4.1 agar tidak terjadi penagihan berulang untuk PBBP2 setelah masyarakat melakukan pembayaran. 1.4 Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menyebaran kuesioner yang dijabarkan sebagai berikut. A. Observasi. Dalam kegiatan ini akan dilakukan tinjauan pengamatan langsung terhadap objek meliputi prosedur kerja sistem yang berjalan, peraturan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam instansi. B. Wawancara. Memenuhi pihak instansi untuk melakukan wawancara terkait objek yang akan diteliti untuk dimintai keterangan secara langsung. Lisan sama dengan interview guna pemenuhan kebutuhan dalam tahap analisis kondisi yang saat ini sedang berjalan. C. Studi pustaka. Peneliti membaca dan mengumpulkan data-data yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan audit terkait objek yang akan diaudit. Kuesioner. Kuesioner membuat format pertanyaan berupa kuesioner yang akan diberikan kepada responden yang telah ditentukan. Kuesioner yang akan berdasarkan aturan standar framework COVID 4.1 terhadap objek yang akan dievaluasi. 1.5 Ruangan lingkup. Ruangan lingkup disusun agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas. 1. Audit tata kelola teknologi informasi hanya dilakukan pada bagian PBBP2 pada Badan Daerah Kabupaten Kuburaya. 2. Relasi yang akan dianalisis adalah pihak internal instansi, yaitu pihak bagian PBBP2 dengan bagian TI dan pihak bagian PBP2. 3. Usulan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 4.1 dengan domain P0 fokus pada subdomain P06, P07, dan P08. TS fokus pada subdomain TS7 dan domain MI. Fokus pada subdomain
MI1 dan MI2. Sekian dari penjelasan saya dari bab 1. Selanjutnya saya kembalikan ke Afradinata. Baik, terima kasih Miftah Rahman. Baiklah, di landasan teori ini ada definisi audit tata kelola teknologi informasi. Audit merupakan proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pemakaian yang berkepentingan. Tata kelola governance merupakan turunan dari kata government, yang artinya membuat kebijakan, polisi yang sejalan atau selaras dengan keinginan masyarakat, sedangkan menggunakan pengertian governance terhadap teknologi informasi atau IT governance maksudnya adalah penerapan kebijakan TI dalam organisasi agar pemakaian TI atau berikut pengadaan dan pelayanannya diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Baiklah, ini definisi COVID. Control Objective for Information and Related Technology atau COVID adalah suatu kerangka kerja framework satuan internasional yang menghimpun seluruh standar teknologi informasi TI global utama termasuk ITIL, CMMI, dan ISO 17799. COVID menjadikan TI mampu dikelola dengan dan ditata dalam lingkup menyeluruh untuk semua perusahaan, mengarahkan keseluruhan proses bisnis dan area tanggung jawab fungsional TI berdasarkan pertimbangan kepentingan pihak internal dan eksternal terkait TI. COVID memakai istilah enabler terhadap segala sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Baiklah, yang ketiga, domain COVID 4.1. Untuk mengatur TI secara efektif, penting untuk menghargai kegiatan dan risiko dalam TI yang perlu dikelola. Mereka biasanya diperintahkan domain tanggung jawab, rencana, bangun, jalankan, dan pantau. Dalam kerangka kerja COVID terdapat domain antara lain plan and organize, accrue and implement, delivery and support, monitor dan evaluate. Baiklah, yang keempat, maturity level. COVID mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses TI dan dengan menggunakan metode penilaian scoring, sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya. Genetic maturity model ini terdiri dari model 0 non-existent, model 1 initial atau ad hoc, model 2 repeatable but intuitive. Yang ketiga, define proses. Yang keempat, manage and measurable. Yang kelima, model optimis. Penelitian terkait. Literatur mengenai penggunaan COVID-41 banyak ditemukan dalam buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Berikut ini beberapa topik penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan terkait dengan penggunaan COVID-41 yang sejenisnya dengan yang penulis teliti. 1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Lombok. 2. Husin Fowas BPK. 3. PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Baiklah, ini adalah gambar struktur organisasi. Yang pertama ada kepala badan. Kepala badan lanjut ke sekretariat. Di sekretariat ini ada subbagian perencanaan kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, dan perlengkapan dan umum. Lanjut ke kelompok jabatan fungsional, ada bidang-bidang. Yang pertama, perencanaan pengendalian dan evaluasi. Yang kedua, pajak lainnya. Yang ketiga, PBB dan BPHTB. Baiklah, di bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi, diteruskan perencanaan pengembangan
Diteruskan ke subbidang perencanaan pengembangan, pengendalian pajak dan retribusi, dan evaluasi pelaporan. Dan di pajak lainnya, masuk di subbidang pengolahan data dan informasi, penetapan dan penagihan keberatan. Di bidang PBB dan BPHTB, masuk ke subbidang pengolahan data dan informasi, validasi dan verifikasi, dan penagihan keberatan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan Indira Rasika. Saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama 3.1 yaitu tahapan penelitian. Kita mulai dari tinjauan pustaka, yaitu telah dokumen bisnis, selanjutnya studi literatur, setelah itu langsung ke pemilihan model evaluasi, lanjut ke pengumpulan data, serta melakukan wawancara dan mengisi kuesioner. Selanjutnya menganalisis tingkat kematangan saat ini dan menganalisis tingkat kematangan yang diharapkan. Selanjutnya analisis kesengajaan dan rekomendasi perbaikan serta kesimpulan. Lanjut. Nah, yang pertama penjelasan langkah-langkah penelitian. Yang pertama di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dan yang kedua pemilihan model evaluasi. Yang ketiga pengumpulan data sama seperti yang di bagan. Tiga menganalisis data, rekomendasi perbaikan serta kesimpulan. 3.2 yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Fenomena ini disebut variabel penelitian. Serta instrumen penelitian ini berperan penting dalam keberhasilan suatu penelitian tersebut. Karena data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta dapat diperoleh melalui instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebar kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya, khususnya bagian PBB, P2, dan di bagian IT. 3.3 metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data di sini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, serta mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Lanjut. Ya, metode pengumpulan data yang pertama kita menggunakan data primer, serta data sekunder dan populasi dan sampel penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf pada kantor tersebut, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bagian di kantor tersebut, PBB, P2, dan bagian itu. Berikut ini adalah responden dalam penelitian ini. Yang pertama, daftar responden penelitian di divisi PBB 2, jumlah respondennya ada 10, di bagian IT ada 5, total keseluruhannya yaitu 15. Lanjut. 3.4 metode analisis data. Yang pertama langkah pengelolaan data. Pengelolaan data dalam penelitian ini melewati serangkaian tahap sebagai berikut. Langkah analis data serta yang kedua ya, saya ulang. Langkah analisis data. Setelah pengumpulan data ini selesai, maka data tersebut akan diolah untuk menganalisa tingkat kematangan yang diharapkan dan analisis kesengajaan itu. Yang pertama, analisis tingkat kematangan saat ini, analisis tingkat kematangan yang diharapkan, serta analisis kesengajaan. Sudah selesai. Selanjutnya, kembali ke moderator.
Baik, terima kasih Dida Rosika. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke Hilario ini. Yuk, silakan. Oke, bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada analisis data. Yang pertama kita harus melakukan identifikasi proses teknologi informasi. Pada tahap ini menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Adapun susunannya menurut domainnya, maka proses teknologi informasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tubuh Raya adalah sebagai berikut. Untuk IT domainnya itu, plan and organize-nya itu, IT domainnya itu ada plan and organize, acquire and implementation, deliver and support, monitor and evaluation. Nah, untuk IT prosesnya itu ada PO1 sampai PO10, acquire and implementation-nya AI1, AI4, AI5, AI6, dan AI7. Deliver and support-nya tuh ada DS1 sampai DS13, monitor and evaluation-nya ada MS1 sampai M4. Next. Analisis dilakukan dengan meninjau dari hasil pemodelan COVID 4.1 yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sebagai salah satu tujuan dalam tulisan ini adalah untuk menemukan bagian mana saja proses yang masih di bawah level 3. Karena target dari penelitian ini adalah bisa mencapaikan level teknologi informasinya itu pada level 3, yaitu di define proses, yaitu ke proses yang stabil. Nah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dan mengacu pada hasil pemodelan. Bagian domain yang masih kurang dan belum matang akan diteliti lebih rinci, sehingga penulis menetapkan hanya meneliti pada 3 domain saja, yaitu PO, DS, dan ME. Nah, jadi yang diperoleh itu hasil evaluasi proses teknologi informasi pada Bapenda Kabupaten Tubuh Raya, itu IT domainnya itu ada plan and organize, deliver and support, monitor and evaluation. Lalu untuk IT prosesnya ada PO6, PO7, dan PO8, ada DS7, MS1, dan ME2. Next. Kemudian kita melakukan identifikasi kontrol objektif. Nah, dari setiap proses teknologi informasi terdapat detail kontrol objektif yang merupakan alat kontrol dari proses teknologi informasi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 30 detail kontrol objektif sebagai berikut. Nah, tadi IT domainnya itu ada PO6, PO7, dan PO8, kemudian ada DS7, ME1, dan ME2. Nah, dari masing-masing domain itu ada lagi subdomain. Subdomain itu untuk PO6-nya itu ada PO61 sampai PO6. Nah, kemudian untuk PO7-nya itu ada PO71 sampai PO7. Next. Sampai PO78 sampai job change and termination. Lalu untuk PO8-nya itu manage and quality itu ada PO81 sampai PO86. Kemudian DS7-nya itu educate and train user. Nah, di sini ada DS1 sampai DS3. Next. ME-nya itu monitor and evaluate IT performance. ME1-nya ada ME1 sampai ME6. Kemudian ME2-nya itu monitor and evaluate internal control, itu ada ME1 sampai ME4. Next. Yang ketiga, kita akan menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Nah, jadi untuk maturity level COVID itu ada 5 level 6. Nah, untuk yang pertama itu non-existent, yaitu indeks kematangannya 0 sampai 0,49. Jadi dikatakan IT itu belum mendeteksi adanya penyimpangan pada teknologi informasinya. Kemudian untuk indeks kematangan 0,50 sampai 1,49, inisial atau ad hoc-nya itu sudah menemukan isu-isu bahwa teknologi informasi yang mereka gunakan itu sudah mendapat adanya penyimpangan atau kekeliruan. Kembali dulu.
Kemudian untuk indeks kematangan 1,50 sampai 2,49 itu repeatable but intuitive. Artinya tuh jadi sudah ditemukan adanya masalah atau penyimpangan dari penggunaan teknologi informasinya itu. Maksudnya di dalam teknologi informasinya itu ternyata sudah ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, adanya kekeliruan-kekeliruan itu sendiri. Kemudian untuk indeks kematangan 2,50 sampai 3,49 itu level 3 define process. Nah, ini juga yang menjadi target dari penelitian level untuk teknologi informasi Bapenda Budaya, yaitu sudah ditemukan adanya masalah-masalah yang terjadi pada teknologi informasi itu sendiri. Nah, jadi define proses itu sudah dikatakan stabil. Untuk levelnya itu misalnya masalah-masalahnya sudah bisa terdeteksi dengan baik dan sudah bisa dicari masalahnya, solusinya dari masalah itu. Nah, kemudian untuk indeks kematangan 3,50 sampai 4,49 itu managed and measurable. Nah, artinya di sini itu sudah mencapai standar. Jadi sudah dikelola dengan baik. Solusi-solusi dari penyimpangan-penyimpangan itu sudah ada dan sudah bisa di-manage dan sudah bisa disederhanakan masalah-masalahnya. Kemudian untuk indeks kematangan 4,50 sampai 5,00 itu optimize, artinya sudah disempurnakan. Jadi kalau misalnya perusahaan mau meningkatkan teknologi informasinya menyesuaikan zaman, itu hanya diubah bagian-bagian yang harus diubah menyesuaikan kebutuhan konsumen. Next. Kriteria pengukuran dalam proses evaluasi yang dilakukan terhadap tata kelola teknologi informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya adalah sebagai berikut. Nah, kriteria pengukurannya itu, kriteria di sini itu yang menjadi acuan patokan yang akan menjadi tujuan teknologi informasi itu supaya bisa mencapai level 3. Jadi di sini acuan-acuannya yang akan disesuaikan nanti. Nah, tadi ada domainnya itu PO6, PO7 dan PO8. PO6 itu mencakup dengan dari unsur-unsur lingkungan, mencakup persyaratan penelitian rencana ke depannya itu yang sesuai dengan peraturannya, dengan memperhatikan unsur-unsurnya, kemudian memperhatikan risiko-risikonya dengan terus mengembangkan atau terus memanajemen rencana itu sampai berjalan kemana gitu sesuai dengan keinginan dari pihak IT. Next. Nah, kemudian untuk ada juga untuk kemudian ada juga untuk menyesuaikan standar, yaitu ada standar and procedure rollout-nya, menggelar dan menegakkan kebijakan teknologi informasi kepada semua staf yang relevan sehingga berkembang dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan untuk terus menjalankan standar perusahaan. Nah, jadi rencana-rencana yang akan disusun itu harus sesuai dengan tujuan perusahaan yang menurut perusahaan itu yang dikatakan sudah standar itu harus disesuaikan. Communicate of IT objective and direction. Di sini maksudnya kesadaran berkomunikasi dan pemahaman tentang bisnis serta tujuan teknologi informasi oleh para pemangku kepentingan dan pengguna di seluruh perusahaan. Nah, jadi terus mengkomunikasikan, kemudian juga memberikan pemahaman tujuan-tujuan dari teknologi informasi yang akan kita kembangkan itu. Jadi harus sesuai tujuan-tujuan rencananya itu. Kemudian untuk PO7 itu lebih ke manage IT human research. Nah, ini lebih ke human. Human itu artinya bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita merekrut. Jadi merekrut itu sesuai dengan kemampuan yang diinginkan sesuai dengan teknologi informasi yang kita pakai, harus sesuai gitu.
human-nya itu ya harus sesuai. Kemudian ada personal competencies. Nah, jadi di sini juga kita akan menyesuaikan kompetensi setiap individu yang akan menggunakan teknologi informasi itu. Jadi harus diberikan pelatihan yang sesuai, yaitu bagi pengguna-penggunanya, misalnya kalau dia udah karyawannya itu ya harus disesuaikan kemampuannya. Next. Kemudian ada stepping and off roles, menentukan dan memantau dan mengawasi peran tanggung jawab. Nah, di sini artinya karyawan atau staf yang menjadi user itu ya harus mempunyai tanggung jawab untuk bisa memanage TI itu, supaya misalnya ada tugas-tugas yang diberikan itu ya harus sesuai, harus bisa diselesaikan dan harus ditanggung-jawabi gitu kan. Tapi harus sesuai dengan kode etik dan praktek profesionalnya. Kemudian tingkat pengawasan harus sesuai dengan sensitivitas posisi dan luasnya tanggung jawab yang diberikan. Kemudian ada personal training. Nah, nanti ada juga diberikan pelatihan, disediakan pelatihan-pelatihan bagi karyawan-karyawan yang dianggap baru menemukan atau baru menggunakan teknologi informasi yang sudah menjalani perubahan dari rencana sebelumnya yang tadi. Kemudian ada dependence upon individuals, meminimalkan ketergantungan. Artinya di sini karyawan itu tidak ketergantungan. Karyawan itu harus bisa mengembangkan apa yang sudah ada sebelumnya melalui dokumentasi, berbagi pengetahuan dari senior-senior sebelumnya. Itu harus dikembangkan. Jadi artinya tidak kutu buku atau tidak bergantung dengan hanya diajarin baru tahu gitu. Lalu di situ ada personal clearance procedure, melakukan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen. Nah, artinya melihat latar belakang bagi yang baru mau menggunakan. Employee job performance evaluation, evaluasi tepat waktu harus dilakukan secara teratur. Nah, ini untuk melakukan evaluasinya, jadi teratur itu agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahan-kesalahan yang terlewatkan. Kemudian ada job change and termination, mengambil tindakan mengenai perubahan pekerjaan, terutama saat staf diberhentikan bekerja. Transfer pengetahuan harus diatur, tanggung jawab dan hak akses yang selama ini dimiliki harus dihapus. Nah, jadi kalau ada karyawan yang berhenti, itu hak aksesnya tuh ya harus dihapus dan diganti baru. Jadi tidak menggunakan hak akses yang sama terus, supaya tidak terjadi hack pada teknologi informasinya. Next. Oke, sekarang untuk PO8 manage quality. Artinya tuh kualitas manajemennya QMS. Nah, yang pertama itu membangun dan memelihara kualitas sistem. Nah, di sini lebih ke kualitas sistem sih, manajemen sistemnya itu lebih membangun kualitas sistemnya yang bagaimana. Jadi tetap menyediakan pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. QMS harus mengidentifikasi persyaratan kualitas dan kriteria kunci proses teknologi informasi dan urutan dan interaksinya. Kemudian ada IT Standard and Quality Practice, mengidentifikasi dan mempertahankan standar, prosedur, dan praktek kunci proses teknologi informasi untuk membantu organisasi dalam memenuhi maksud dari QMS. Kemudian ada development dan acquisition standard, mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi, selalu mempertimbangkan standar perangkat lunak, konvensi penamaan, format file, skema, dan standar desain kamus, dan lain sebagainya. Jadi di sini lebih ke kualitas manajemennya, lebih ke bagian manajemen, bagaimana manajemen dalam penelitian itu, rencananya itu, manajemen dalam perencanaannya itu berjalan dengan baik, harus sesuai dengan standar. Next. Kemudian di sini ada customer fokus manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktik. Nah, di sini kita lebih mengarah pada mutu atau menentukan kebutuhan yang standar. Jadi tadi sama sih yang PO8 juga, lebih ke kualitas manajemennya. Continuous improvement, menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas. Quality measurement, monitoring and review, menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pengukuran untuk terus memantau kepatuhan terhadap QMS. Kemudian selanjutnya itu ada DS,
Deliver and support. Deliver and support itu yang kita PO itu lebih ke plan, rencana. Nah, yang sekarang kita masuk ke deliver and support, yaitu mengidentifikasi pelatihan ini lebih ke mempelajari bagian teknik teknologi informasinya. Jadi yang pertama itu educate and train user, jadi kita memberikan pelatihan dan memberikan training kepada user. Kemudian ada deliver of training and education, menyampaikan hasil pelatihan dan pendidikan terhadap sistemnya itu bagaimana yang dipakai. Kemudian ada DS73, evaluation of training and education, mengevaluasi pelatihan dan pendidikan para user. Next. Nah, kemudian ada ME, monitor and evaluation. Nah, tadi setelah kita membuat rencana, tujuannya ke depannya itu apa, sesuai standar dengan menurut pihak yang menentukan, lalu kita memberikan pelatihan bagi pengguna, memberikan pendidikan bagi pengguna. Nah, selanjutnya memonitor dan mengevaluasi hasil, yaitu yang pertama monitoring approach, membentuk kerangka pemantauan umum dan pendekatan untuk menentukan ruang lingkup, metodologi, dan proses yang harus diikuti untuk mengukur solusi teknologi informasi dan layanan pengiriman, dan memantau kontribusi teknologi informasi pada bisnis. Kemudian ada definition and collection of monitoring data, bekerja dengan bisnis untuk menentukan keseimbangan target dan memastikan target telah disetujui oleh pemangku kepentingan. Menentukan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan sasaran dan mengidentifikasi data yang tersedia yang dikumpulkan untuk mengukur target. Kemudian ada menetapkan proses untuk pengumpulan data yang tepat waktu dan akurat dan melaporkan kemajuan terhadap target. Nah, kemudian yang ketiga ada monitoring method, itu langkah-langkah memonitornya itu seperti apa, yaitu dengan mencatat target, memberikan ringkasan view kinerja, kemudian memasukkan ke dalam sistem pemantauan perusahaan. Nah, jadi ini langkah-langkahnya kita bagaimana cara memonitor proses pelaksanaan teknologi informasinya, lalu kita menyiapkan semua data-datanya, kemudian langkah-langkahnya itu apa saja, mencatat, kemudian memberikan review dan memberikan laporan kepada pemantau perusahaan. Yang MS14-nya itu performance assessment, berkala meninjau kinerja terhadap target, yaitu penilaian performance-nya, menganalisis penyimpangan dan mulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan. Jadi mulai menganalisis dari performance-nya itu ada masalah-masalahnya ya, supaya dicari tahu penyebabnya apa. Board and executive reporting, nah, ini lebih ke laporan. Jadi mengembangkan laporan menjadi manajemen senior yang berhubungan dengan hasil dukungan teknologi informasi terhadap bisnis, khususnya dalam hal kinerja portofolio perusahaan, program investasi IT, solusi dan layanan, kinerja penyampaian program individu. Next. MS16-nya itu remedial action, mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja. Yaitu remedial maksudnya itu mengulang kembali, maksudnya mengidentifikasi kembali masalah-masalahnya supaya masalahnya itu tidak terulang kembali, tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu dengan cara melalui review, negosiasi, dan terbentuknya tanggapan dari manajemen, penugasan tanggung jawab untuk perbaikan, melacak hasil tindakan yang dilakukan. Nah, sekarang masuk ke ME2, monitor and evaluate internal control. Nah, di sini lebih ke dalam organisasi, dalam teknologinya itu, yaitu pertama monitoring of internal control framework, terus memantau meningkatkan kontrol teknologi informasi yang memenuhi tujuan organisasi. Kemudian ada supervisory review, memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol teknologi informasi untuk manajerial internal. Kemudian ada control exceptions, menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab mendasari kesalahan kontrol, melaporkan kepada orang yang bertanggung jawab secara kolektif. Kemudian ada control self-assessment, mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses teknologi informasi, kebijakan, dan kontrak melalui program berkelanjutan dari self-assessment. Next. Oke. Langkah selanjutnya itu melakukan perhitungan tingkat kematangan. Nah,
Perhitungan tingkat kematangan dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah. Berikut ini adalah detail perhitungan dari masing-masing subdomainnya. Nah, untuk PO6 tadi setelah tingkat kematangan ini, hasil perhitungan atau evaluasinya itu kita bisa mendapatkan nilai current maturity-nya itu dengan cara kuesioner. Nah, jadi kita melakukan kuesioner kepada 15 anggota yang kita teliti. Jadi di sana tuh ada 15 anggota, di antaranya itu ada divisi PBB2 IT, ada divisi PBB2 itu jumlah respondennya itu ada 10, IT itu ada 15. Nah, jadi kita memberikan kertas untuk mereka menilai bagaimana dari masing-masing bagian subdomain itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka memberikan nilai, lalu total nilai itu dari masing-masing responden itu, nah dari masing-masing responden itu kita mendapatkan nilai current maturity-nya itu dengan cara total penilaiannya itu lalu kita bagi dengan jumlah responden. Nah, jadi dari masing-masing subdomainnya kita peroleh PO61 itu 3,8, PO62 3,10. Nah, jadi untuk nilai rata-ratanya itu PO6 itu ada 3,07. Jadi current maturity-nya itu total dari current maturity ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, kelima subdomain ini ditotalin lalu dibagi 5. Hasil rata-ratanya itu 3,07. Next. Nah, sedangkan PO7-nya itu nilai rata-ratanya itu 2,58. Next. PO8 2,05. Next. DS7 3,09. Ini sama, penilaiannya juga sama. Semuanya diperoleh dari hasil kuesioner. Next. Satunya rata-ratanya 2,56. Next. ME2-nya 2,54. Next. Rangkuman tingkat kematangan maturity level. Rata-rata hasil perhitungan dari domain dijabarkan dalam tabel di bawahnya. Nah, jadi ini nilai rata-ratanya semua tadi. Dari nilai rata-rata dari masing-masing subdomain. Nah, ini kita ambil dari masing-masing nilai rata-ratanya saja. Jadi ada nilai 3,07, itu PO6, PO7-nya manage IT human resource-nya itu 2,58. Kemudian untuk PO8-nya itu 2,65. Nah, ini sama. Nilainya itu yang kita lihat itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi total dari PO6, PO7, PO8, DS7, MS1 dan ME2 itu kita totalin lalu dibagi total domainnya. Nah, jadi diperoleh 2,75. Next. Lalu kita menentukan nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan rangkuman nilai kematangan di atas, dapat diketahui nilai kesenjangan masing-masing domain. Nah, itu current maturity itu adalah nilai yang kita peroleh saat ini. Sedangkan expected maturity itu adalah target dari penelitian ini. Makanya disebut expect maturity. Jadi target kita itu adalah level 3, yaitu nilainya 3. Nah, di sini kita menganalisis hasil kesenjangan atau gap. PO6 itu target kita itu adalah 3. Lalu current maturity, nilai current maturity itu adalah nilai yang kita peroleh. Target kita adalah 3, lalu current maturity-nya adalah 3,07. Nah, gap atau selisihnya itu 0. Kenapa dikatakan 0? Karena dianggap sudah tercapai. Nah, sedangkan untuk PO7, expect maturity-nya itu 3. Sedangkan current maturity atau yang kita peroleh itu 2,58. Jadi, kurang dari 0,42. Kurang 0,42 untuk mencapai 3 ini sendiri. Nah, jadi dikurangi 3 dikurangi 2,58.
kurangnya itu 0,42. Ini adalah gap-nya. Jadi disebut gap. Selisihnya atau kesenjangannya itu ini. Sama dengan PO8, gap-nya itu 0,35, sedangkan DS7 itu sudah mencapai sesuai dengan expected maturity. Kemudian untuk MS1-nya itu 0,44 itu 3 dikurang 2,56. Kemudian untuk ME2-nya itu 3 dikurang 2,54 hasilnya 0,46. Nah, ini juga sama kita melihat rata-ratanya. Jadi rata-rata selisih atau gap-nya itu 0,25. Next. Nah, jadi dari hasil analisis gap atau kesenjangan itu kita buatkan grafik seperti ini ya, untuk yang warna ungu. Yang warna ungu itu adalah warna ungu itu kalau nggak salah itu adalah nilai yang kita peroleh saat ini. Ya, warna ungu yang nilai yang kita peroleh saat ini, sedangkan yang warna orange itu adalah target. Nah, target kita tuh masing-masing 3. Nah, ini untuk DS kan sudah sesuai, tercapai ya. Untuk PO6 sudah tercapai. Nah, ini yang masih selisih. Jadi grafiknya itu gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran grafiknya yang tercapai itu ya, harusnya kalau dia tercapai itu titiknya di sini sesuai. Nah, ini adalah gambar untuk grafik analisis kesenjangan atau gap. Next. Oke, next. Oke. Kemudian hasil penentuan temuan untuk rekomendasi. Nah, jadi hasil evaluasi menunjukkan temuan terdapat gap pada domain PO dan ME, sedangkan domain DS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tadi DS sudah mencapai apa yang diharapkan. Pada domain ME memiliki nilai kesenjangan paling besar, yaitu mencapai 0,46. Tadi selisihnya 0,46 pada ME, itu monitor and evaluation. Nah, hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada pengelolaan teknologi informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya terdapat pada domain ME, yaitu monitor and evaluate internal control ME2, yaitu kurangnya kontrol internal yang dilakukan pada bagian PBB P2 sehingga menyebabkan kesenjangan hubungan antar instansi dan masyarakat. Nah, dari penemuan masalah itu, maka kita rekomendasi yang mampu diberikan pada pada bagian ME adalah perlunya manajemen memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu secara jelas. Maka tiap-tiap orang dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya sehingga mudah melakukan evaluasi dari setiap bagian yang belum dikerjakan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab. Dengan cara ini tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan saling berdalih jika ada temuan masalah. Manajemen juga harus memberikan pendidikan di luar bidang teknik, misalnya dalam bidang hukum kepada staf dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Setiap staf dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung suatu bisnis. Oke, demikian penjelasan bab 4 dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Fradinata. Baiklah, terima kasih Wenis, cukup sangat jelas penjelasannya. Main lama ya. Baiklah, untuk kesimpulan penutup ini mungkin akan dibaca oleh Indira Rasika. Saya persilakan waktunya. Ya, terima kasih moderator Fradinata. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini telah dilakukan dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level define proses. Hasil pengelolaan kuesioner mendapat nilai rata-rata untuk domain PO, DS, dan ME adalah 2,75 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya, instansi ini telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Dan yang kedua,
Hasil penelitian ini menemukan kelemahan terdapat pada subdomain ME2 di mana memiliki nilai kematangan yang paling kecil dari domain lainnya yaitu 2.54. Lanjut. Nah, sarannya di sini yaitu yang pertama harus dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki tata kelola IT-nya, yaitu meningkatkan tata kelola pada subdomain PO6, PO7, dan PO8, DS7, ME1, dan ME2 sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis. Yang kedua, mempersiapkan SDM yang memadai, serta melakukan transfer pengetahuan dari ahli kepada staf lainnya melalui pelatihan atau kursus lainnya yang memberikan pelatihan dalam pengelolaan risiko tersebut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Radinata. Baiklah, terima kasih Indira Resika. Ya, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kehambat juga kami jauh, jaraknya jauh. Jadi agak susah untuk komunikasi, mana yang sibuk kerja, sibuk ini. Baiklah, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.